Kobaran api disertai asap hitam membubung tinggi dari lokasi kebakaran gudang plastik dan lapak barang bekas yang berada di Kampung Rawapasung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap sebuah bangunan rumah tinggal. Selain gudang dan rumah tinggal, 1 unit kendaraan roda 4 juga ikut terbakar. Sebanyak 8 unit mobil pemadam dengan 60 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru berhasil dipadamkan setelah lebih dari 8 jam. Estimasi berapa Pak lapak dan gudang yang kebakar ini Pak? Kalau menurut estimasi luas lahan yang ada kurang lebih 1000 meteran. Itu kalau kita perkirakan antara 300 sampai 400 juta kayaknya. Ketua RT setempat mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 5 pagi. Ini kalau asal api itu dari depan atau dari belakang sini? Kayaknya korsleting listrik kayaknya. Dari depan atau dari belakang? Dari gudang apa sih Pak? Munculnya Pak apinya Pak pertama kali? Saya juga nggak tahu. Tahu-tahu udah kebakaran aja udah ngerembet kemari. Langsung gede Pak? Iya langsung gede. Ini apa sih Pak mayoritas yang kebakar? Kayu plastik dah yang utama. Lapak sama gudang gitu ya? Ya lapak sana kan kayu. Masuk kemari. Plastik ini yang di sini. Bal-balan gitu ya Pak ya? Iya bal-balan begini tuh. Kendati tak ada korban jiwa, sejumlah warga terpaksa mengungsi karena tempat tinggalnya ludes dilalap si jago merah. Kasus kebakaran ini ditangani Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Kecelakaan maut yang menewaskan pelajar terjadi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ayah korban sempat mengamuk dan histeris melihat kondisi sang anak yang terlindas truk. Inilah detik-detik saat korban TA menabrak bagian belakang truk dan terlindas hingga membuat korban tewas di lokasi kecelakaan di Jalan Abdul Qadir, Kota Parepare. Ayah korban sempat mengamuk di lokasi dan mencari supir truk serta histeris melihat kondisi sang anak. Video tersebut kemudian viral di media sosial. Polisi dan warga menenangkan ayah korban sehingga tim medis bisa mengevakuasi korban untuk dibawa ke RSUD Andi Makassau. Korban tewas setelah mengalami cedera parah pada bagian kepala. Supir beserta kernet truk melarikan diri ke kantor polisi untuk menyelamatkan diri dari amukan massa dan saat ini menjalani pemeriksaan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dikritik saat mengadakan acara pribadi. Ia mengundang kepala desa, RT, dan RW menggunakan surat berkop dan stempel resmi kementerian untuk kegiatan haul. Yandri Susanto, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, kini tengah menjadi sorotan usai mengadakan acara haul dengan menggunakan surat undangan berkop dan stempel kementerian. Undangan tersebut ditandatangani oleh Yandri Susanto yang mengundang para kepala desa, kepala RT dan RW, termasuk tokoh hingga kepala daerah. Usai foto undangan tersebut beredar luas, banyak kritikan yang ditujukan untuk Yandri. Bahkan surat tersebut juga sempat ikut disoroti Mahfud MD. Saat dikonfirmasi, Yandri menyatakan bahwa undangan tersebut adalah untuk peringatan Hari Santri Nasional dan haul dan tidak ada penyimpangan. Ia juga dengan tegas menyatakan bahwa kegiatan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Mahfud disoroti Mahfud MD Suratnya Kop suratnya karena dianggap kegiatan pribadi tapi menggunakan kop surat kementerian Pak. Oh ya, itu bisa kita koreksi nanti itu kan, tapi sekali lagi tidak disalahgunakan, ya kan, tidak dibelokkan, ya kan. Intinya saya terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengkritik itu dan insya Allah tidak akan kita ulangi lagi. Tapi hari ini murni betul-betul hari santri, hari ulang tahun haul kami dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada unsur yang lain.
Kita beralih ke berita politik, pemirsa. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titik Soeharto, ditunjuk sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI periode 2024-2029. Keputusan ini disepakati dalam rapat DPR RI di gedung yang diikuti oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa. Titik Soeharto, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, terpilih sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI periode 2024 hingga 2029. Titik akan dibantu dengan 4 Wakil Ketua Komisi 4 lainnya. Titik Soeharto bertekad untuk mencapai target Presiden Prabowo dalam menciptakan ketahanan pangan Indonesia. Ia juga menegaskan untuk tidak ada lagi masalah impor beras dengan memaksimalkan fungsi Bulog ke depannya. Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus swasembada dalam jangka waktu 4 tahun. Ini harus kita benar-benar kita kerjasama kita tingkatkan dengan pemerintah, dengan mitra-mitra kerja kita, dan juga pengawasannya kita tingkatkan lagi agar anggaran yang kita setujui ini dimanfaatkan, digunakan dengan sebaik-baiknya agar tepat sasaran. Sebelumnya, DPR RI telah menetapkan susunan alat kelengkapan Dewan atau AKD dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua Umum DPR RI Puan Maharani. Adapun Komisi 4 DPR RI ini mengurus bidang pertanian, kehutanan, dan kelautan. Pemirsa, calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi berbagi tugas dalam masa kampanye pemilihan gubernur Jawa Tengah 2024. Calon wakil gubernur nomor urut 1 Hendrar Prihadi terlihat keluar masuk pasar tradisional di Pemalang, Jawa Tengah. Calon wakil gubernur nomor urut 1 itu belusukan memantau harga sembako, dari mulai beras, minyak, dan sayur mayur. Selain itu, ia juga meminta agar para pedagang menjaga kebersihan. Jika pasarnya bersih, diharapkan pembeli datang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan semuanya jadi memakai pasar ini untuk bisa membuat transaksi antara penjual pembeli ini berjalan dengan baik, masing-masing mendapatkan keuntungannya, semuanya happy dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat Pemalang. Hari sebelumnya, calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa belusukan menemui masyarakat di lokasi objek wisata mata air Cokro atau OMAJ di Klaten, Jawa Tengah. Andika ingin menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mencari solusi terbaik bagi Jawa Tengah. Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono belusukan ke Pasar Gelodok serta berdiskusi dengan masyarakat Tionghoa. Sedangkan calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melanjutkan safari kampanyenya dengan mengunjungi warga di pemukiman Jalan Haji Muala Palmerah, Jakarta Barat. Sementara itu, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menerima dukungan aliansi buruh di Cilincing, Jakarta Utara. Ridwan Kamil dan Suswono tiba di Pasar Glodok, Jakarta Barat pukul 11.15 waktu Indonesia Barat dan disambut antusias oleh warga. Keduanya langsung mengunjungi toko obat yang berjajar di sepanjang jalan Pancoran Glodok. Tidak berlangsung lama, pasangan calon nomor urut 1 ini bergeser ke Tea House untuk berdiskusi dengan masyarakat Tionghoa dan Harian Indonesia. Selama kampanye di Palmerah, Jakarta Barat, Dharma banyak mendengar keluhan masalah saluran air yang tidak kunjung diperbaiki. Kepada warga, Dharma berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan warga jika dirinya diberikan mandat menjadi gubernur Jakarta. Selain itu, Dharma juga membagikan kartu Jakartaku Aman kepada para warga. Usai berkampanye di kawasan Palmerah, Dharma kembali melanjutkan kunjungannya ke wilayah Kemanggisan dan Kalideres, Jakarta Barat. Sementara Aliansi Buruh Pelabuhan Jakarta melakukan pertemuan serta deklarasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul.
Deklarasi dilakukan di lapangan Rusun Buruh Cilincing, Jakarta Utara, sekaligus mendengarkan aspirasi langsung dari warga sekitar. Pramono berjanji akan memperbaiki beberapa masalah, seperti jarak dan tempat kepengurusan administrasi warga Cilincing, meningkatkan kesejahteraan buruh pelabuhan dengan mengadakan sertifikasi yang dapat meningkatkan keterampilan dan kecakapan. Sebagai daya tarik masyarakat, tim ses dari calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan nomor urut 2 membagikan minyak goreng secara gratis kepada masyarakat. Namun hal ini langsung ditindak oleh Bawaslu Lampung Selatan karena menyalahi aturan kampanye. Silakan sampaikan. Silakan. Tidak boleh, saudara silakan bicara. Adu mulut antara petugas Bawaslu Lampung Selatan dengan tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan ini terjadi saat kegiatan kampanye digelar di Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Sidomulyo. Hal ini bermula saat tim sukses paslon Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Saiful akan membagikan minyak secara gratis ke warga sekitar. Tapi kalau kita tidak melanggar hukum, Bawaslu tidak punya hak untuk melakukan pelarangan. Jelas? Namun karena merasa tidak melanggar aturan, kegiatan pembagian minyak goreng tetap dilanjutkan. Setiap warga mendapatkan 1 minyak goreng kemasan yang ditukar dengan kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Sudah diborong sama Pak Rudi. Kemudian Pak Rudi membagi kepada kita semua secara gratis. Kupon boleh ditukar secara gratis, dapat minyak secara gratis. Ada 5 titik lokasi yang didatangi oleh tim ses Radityo Egi Saiful di Desa Bakauheni. Di sela-sela kampanyenya, tim sukses menyuarakan terkait program Radityo Egi ke depan apabila terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Pemirsa, seorang ibu kos tewas setelah ditikam dengan senjata tajam oleh anak kosnya sendiri di Medan, Sumatera Utara. Meski identitasnya telah diketahui, pelaku kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Dalam rekaman kamera pengawas ini, pelaku pria yang merupakan anak kos korban terlihat melenggang dengan santai sambil menenteng tas ransel. Padahal sebelumnya ia diduga telah menikam ibu kosnya sendiri dengan senjata tajam dan meninggalkannya bersimbah darah hingga meninggal dunia. Saksi mata menyebut terduga pelaku terlihat keluar dari rumah kos sesaat sebelum suara keributan terdengar dari dalam rumah. Tak mengindahkan warga, terduga pelaku kabur dan hingga kini masih dalam pencarian polisi. Diapain kakak itu? Dibilang dia, kakak itu gila katanya gitu. Ya saya diam lah kan, orang dia bawa tas ransel. Rupanya saya masuk lah, nengok kakak itu udah berdarah. Cuman saya pikir jatuh kan, Pak. Korban sempat dibawa ke rumah sakit oleh warga, namun nyawanya tak selamat. Korban yang telah divisum langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Polisi mengaku sudah mengantongi identitas pelaku yang hingga kini masih dalam pencarian. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa sang pacar. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yakni Heru Hanindyo, Erin Tuah Damanik, dan Mangapul yang memutus bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan hingga menyebabkan hilangnya nyawa sang pacar, Dini Sera Afrianti, dibawa ke Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur setelah dilakukan upaya penangkapan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain 3 hakim yang merupakan majelis hakim perkara Ronald Tanur, 1 perempuan juga ikut diamankan dan langsung dibawa petugas Kejagung dengan pengawalan aparat TNI menuju ruang pidana khusus di lantai 5 Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menegaskan pihak Kejaksaan Tinggi hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan sementara sesuai kebutuhan tim penyidik dari Kejagung. Kajati juga membenarkan bahwa penangkapan 3 hakim terkait gratifikasi dalam penanganan perkara Ronald Tanur yang akhirnya diputus bebas oleh majelis hakim.
Rencananya, ketiga hakim ini akan segera diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di mana dapat pengamanan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah diperiksa, sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jampitsus sendiri akan langsung memaparkan kasus posisinya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak berkewenangan untuk bisa menyampaikan materi apapun, hanya kepada teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke Polda tapi dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan sidak uji coba program makan siang gratis di SMPN 270 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan sidak uji coba program makan siang bergizi gratis di SMPN 270 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sedikitnya ada 700 porsi menu makan siang seharga Rp23.000 yang dibagikan oleh Wapres. Satu porsi terdiri dari nasi, lauk ayam, sayuran, buah, susu, dan air mineral. Gibran menjelaskan nantinya siapa yang mengelola program makan siang bergizi gratis akan menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Yang jelas kita pastikan lokasi-lokasi ini, terutama yang proyek strategis nasional ini, bisa berjalan dengan baik sebelum diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Warga yang geram menangkap seekor buaya besar di Pandeglang, Banten. Buaya tersebut dituding meneror warga, terutama para pemancing di sana. Diduga sebelumnya seorang warga juga tewas setelah dilaporkan hilang di sambar buaya. Warga desa Tangkilsari, Cimanggu, Kabupaten Pandeglang menangkap seekor buaya dengan panjang 5 meter di Sungai Cijalarang. Buaya ini telah diburu warga sekitar sejak seorang warga tewas setelah dilaporkan hilang. Warga bernama Jana tersebut sedang memancing di muara Sungai Cijalarang Jumat 18 Oktober. Ia lalu tewas diterkam buaya muara. Warga pun geram atas ulah si buaya muara. Perburuan yang dilakukan baru membuahkan hasil hari ini setelah warga menebar jaring di sekitar muara sungai. Begitu si buaya terjerat jaring, warga menembakkan senapan ikan untuk membuat si buaya tak berkutik. Saking ketakutan yang namanya buaya, akhirnya itu di masyarakat itu secara spontan untuk melakukan penembakan pakai yang biasa dilakukan nembak ikan gitu. Usai menangkap si buaya, warga kini berharap agar BKSDA Banten mengevakuasi buaya tersebut jauh dari tempat aktivitas manusia. Pemirsa, seorang kiai ternama di Magelang yang ditetapkan menjadi tersangka kasus pelecehan seksual kepada 4 santrinya digelandang ke Rutan Mapolresta Magelang, Jawa Tengah. Usai melakukan penyerahan berkas kasus, tersangka AL 57 tahun yang merupakan pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Magelang langsung digelandang keluar oleh petugas untuk dititipkan sementara di rumah tahanan Mapolresta Magelang. Ia diduga melakukan kasus kekerasan seksual terhadap santrinya beberapa bulan lalu. Saat ini pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah menerima pelimpahan berkas kasus kekerasan seksual tersebut. Jadi mungkin kami masih akan merapikan surat dakwaan, nanti kami akan periksa ulang sebelum kami limpahkan ke pengadilan. Atas waktu nanti ke pengadilan. Kalau saat ini penahanan yang kami keluarkan 20 hari, Pak. Nah, kemungkinan nanti dalam waktu 20 hari sudah kami limpahkan ke pengadilan. Berkas ini sudah P21? Ya, kalau sudah P21 sudah, tinggal ini nunggu kita limpahkan ke pengadilan sama nunggu jadwal sidangnya kapan. Nanti kami kabari kawan-kawan.
Seperti diberitakan sebelumnya, AL yang merupakan pendiri dan pengasuh pondok pesantren warga Dusun Tempur Sari, Desa Tempurrejo, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan 4 orang santrinya karena telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka bakal dijerat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda sekitar 300 juta rupiah. Supriyani, guru SD di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akan menjalankan sidang atas dakwaan penganiayaan murid yang kebetulan adalah anak polisi. Tersangka sempat mendekam di rutan selama sepekan sebelum akhirnya mendapat penangguhan penahanan. Inilah Supriyani, guru di SDN 4 Baitu, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang pada Selasa 22 Oktober mendapat penangguhan penahanan. Sebelumnya, ia mendekam di rumah tahanan sejak 16 Oktober lalu sehubungan kasus hukum yang menjeratnya. Ia dilaporkan menganiaya siswi kelas 1 SD yang bahkan bukan murid asuhnya. Tapi kebetulan sang murid adalah anak seorang polisi. JPU, Jaksa Peneliti dalam MP21 perkara ini meneliti dalam berkas apa yang tersaji di dalam berkas, dilakukan penelitian bahwa perkara tersebut, berkas tersebut telah lengkap, baik formil dan material. Sehingga jaksa yang melakukan penelitian menyatakan sikap perkara itu sudah lengkap. Untuk proses ini tetap kami lanjutkan untuk mencari kebenaran material ya. Kebenaran material nanti di hari Kamis yang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Andolo. Kita akan memeriksa, memproses persidangan di sana. Tentunya untuk mencari kebenaran yang materialnya seperti apa sebetulnya yang terjadi. Osgot. Kasus ini menjadi sorotan publik yang curiga Supriyani menjadi korban arogansi petugas kepolisian yang dalam hal ini adalah orang tua korban. Polda Sulawesi Tenggara sampai harus turun tangan. Namun Wakapolda memastikan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang kepolisian dalam kasus ini. Terkait dengan isu-isu yang lain, ini masih kami dalami. Kami dari pihak Polda sudah menurunkan tim untuk mencari pembuktian terhadap isu-isu yang beredar. Pak, kalau menjawab bahwa isu ini ada kriminalisasi seperti apa itu Pak? Sedang kita dalami, tapi secara fakta pembuktian secara yuridis material maupun formilnya ini sudah terpenuhi. Jadi untuk kriminalisasi bisa saya yakinkan itu tidak ada. Kalau rekayasanya bagaimana Pak? Tidak ada. Meski tidak lagi ditahan di rumah tahanan, tapi bukan berarti Supriyani sudah bebas. Ia tetap akan disidangkan mulai Kamis 24 Oktober.